Self-care atau rawat diri, bantu tenaga kesehatan dan pekerja medis atasi burnout. Pandemi COVID-19 di Indonesia membuat tenaga kesehatan dan pekerja medis dihadapkan dengan berbagai tekanan. Mulai dari beban kerja yang meningkat, jam kerja yang panjang, hingga rentan terpapar COVID-19 dan menulari keluarga tercinta. Mereka juga menjadi korban kekerasan, stigma negatif, hingga diskriminasi oleh masyarakat. Tentunya situasi tersebut kerap memicu datangnya stres yang berpengaruh pada reaksi tubuh baik secara fisik ataupun mental. Secara fisik, bentuk respon tubuh terhadap stres seperti pusing, menggigil, hingga sakit perut. Stres juga membuat perasaan menjadi lebih mudah sedih, mudah marah, cemas, yang diikuti dengan suasana hati yang berubah-ubah dengan cepat. Sehingga respon tubuh terhadap perilaku tersebut membuat para tenaga kesehatan menjadi menarik diri, bertindak agresif, dan menyebabkan perubahan pola makan serta pola tidur. Pikiran yang stres juga membuat tenaga kesehatan selalu teringat akan masalah, sulit fokus, sulit berkonsentrasi, dan mudah lupa. Semakin sering reaksi tersebut muncul dan berlarut-larut, dikhawatirkan para tenaga kesehatan akan mengalami sindrom burnout. Agar burnout tidak semakin parah, penting bagi para tenaga kesehatan dan pekerja medis untuk melakukan self-care. Aktivitas ini membantu tenaga kesehatan agar tetap sehat, baik secara fisik, emosional, dan mental. Karena kesehatan mental dan emosi para tenaga kesehatan dan pekerja medis adalah kunci agar pelayanan tetap berjalan dengan baik selama pandemi. Self-care tidak melulu tentang menghabiskan waktu dengan diri sendiri loh. Ada beberapa jenis self-care lainnya yang bisa dilakukan untuk membantu mencegah burnout. Pertama, personal self-care. Rawat diri personal diantaranya melakukan hal yang disuka, menulis jurnal, self-reward atau penghargaan untuk diri sendiri, hingga melakukan relaksasi diri. Kedua, physical self-care atau rawat diri fisik adalah segala aktivitas perawat diri yang berhubungan dengan fisik seperti tidur cukup, makan teratur, hidup sehat, dan rutin berolahraga. Ketiga adalah social self-care atau rawat diri sosial. Kamu bisa menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai, berpartisipasi dalam komunitas, menjalin relasi dengan orang yang suportif, atau memberi donasi. Keempat adalah professional self-care atau rawat diri profesional. Merawat diri di area profesional dapat diwujudkan dengan membuat batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, seperti bekerja sesuai dengan waktu kerja, melakukan relaksasi sejenak di tengah-tengah pekerjaan, diskusi dengan rekan kerja atau atasan, terjun dalam kelompok dukungan sebaya di tempat kerjamu. Sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, tenaga kesehatan dan pekerja medis tentu rentan mengalami stres. Jika stres tiba-tiba melanda, kamu jangan panik. Ada teknik relaksasi sederhana yang bisa dilakukan. Bayangkan kamu menggenggam setangkai bunga yang indah dan harum di tangan kanan, sedangkan di tangan kiri kamu menggenggam sebuah lilin kecil yang menyala. Hirup perlahan aroma bunga tersebut melalui hidung, kemudian hembuskan nafas lewat mulut, seolah-olah kamu sedang meniup lilin. Ulangi hingga kamu merasa rileks. Kamu juga dapat melakukan peregangan dengan membayangkan seolah-olah kamu adalah seekor kucing yang baru bangun tidur. Secara perlahan lakukan peregangan pada leher, bahu, pinggang, lengan, jari, dan tungkai. Tarik nafas, lalu berteriak kencang, meow. Luangkan waktu sekitar 5-10 menit untuk relaksasi ataupun peregangan yang dapat kamu lakukan dimanapun kamu berada, di lingkungan yang aman dan nyaman. Namun, jika kamu merasa butuh dukungan lebih lanjut, jangan ragu untuk mencari bantuan. Misalnya dengan menghubungi layanan psikologis. Ingat, berkonsultasi pada psikolog bukanlah tanda kalau kamu lemah, tetapi justru kamu sudah sangat hebat melewati ini semua. Pulih bekerja sama dengan Save the Children menyediakan layanan psikologis telekonseling untuk nakes di nomor 0812
83 999 118. Jadi apa saja kegiatan self-care-mu untuk mendukung diri sendiri memulihkan kondisi fisik dan mental setelah menjalankan aktivitas? Yuk rencanakan dan lakukan!